bulan Oktober ya. Untuk seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Untuk close watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga untuk kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian, tapi juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian ya. Sekedar note, seperti juga gue ngomong sama zodiak-zodiak yang lain ya, untuk kalian-kalian yang berharap ini adalah ramalan, silahkan aja bebas. Tapi buat gue pribadi ya, gue bukan peramal, gue cuman mempelajari baca tarot itu buat gue hanya dia berdasarkan energi fokus pikiran kita, dia mengeluarkan kartu-kartu itu, dan gue hanya membaca pesan-pesan melalui simbol-simbol yang tertera pada kartu. Oke. Dan untuk astrologi itu layaknya pseudoscience ya, dia mencermati, mempelajari ya, semua aspek-aspek planet itu punya patternnya, dan astrologi itu adalah apa dampaknya terhadap manusia itu sudah dipelajari berabad-abad ya. Dan kalau gue melihat memprediksi segala sesuatu ya berdasarkan pattern energi planet yang bersangkutan. Oke, jadi lanjut aja langsung ke ini apa ya, literary witches oracle card ya. Apa sih yang terjadi pada Scorpio di bulan Oktober? Oktober bulannya Scorpio kan. Happy birthday untuk Scorpio. Enggak deh. Iya, Scorpio yang di bulan Oktober akhir ya. Tiga kartu aja. Apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Oktober? Keluar langsung dua ya kan. Cat, Snail, Hedgehog kebalik, Under the Deck, Brave. Oke. Jantung bacaan kalian snail. Snail itu siput ya, seperti gambar siput. Ini energi Virgo by the way. Snail ini dia sangat mobile, bahkan rumahnya pun dibawa kemana-mana dia jalan. Sangat mobile, fleksibel, dan dia sangat berhati-hati, sangat berencana. Jadi makanya dia jalannya pelan banget. Dan kalau ada apa-apa, dia langsung ngumpet di dalam rumahnya. Rumahnya dibawa kemana-mana, jadi sangat mobile ya kan. Dan dia mempelajari segala hal yang ada di sekitarnya, karena itu caranya dia cari makan. Dia suka menyusun rencana segala hal lebih teliti sebelum benar-benar bergerak. Ini energi Virgo. Buat Scorpio itu ada di komunitas, aspirasi, keadilan sosial, rasa kemanusiaan, harapan-harapan terhadap lingkungan sekitar kalian. Kalian mencoba untuk membangun, merencanakan untuk sekitar kalian ya. Oke. Kartu kedua, cat. Cat ini dia intuisinya tinggi. Nyawanya ada 9 ya kan. Intuisinya tinggi. Jadi di sini maksudnya adalah dengarkan hati nurani, dengarkan batin kalian sendiri.
Karena intuisi itu seperti alam bawah sadar ya. Itu rekaman-rekaman secara genetik yang kita bawa dari generasi-generasi sebelum kita, bahkan yang menjaga kita. Jadi dengarkan. Kartu terakhir, hedgehog, kebalik. Hedgehog ini landak, kalau dia tegak ini ya, ini kayak ada semacam dilema yang namanya kalau dekat sama orang gitu takut disakitin ya, tapi kalau jauh takut kesepian gitu. Jadi kalau dia kebalik, artinya dilema itu udah nggak ada buat kalian. Kalian udah mungkin lebih terbuka. Tidak ada lagi kekhawatiran itu. Alam bawah sadar kalian, the braid, kepangan, yang memang itu seperti digambar ya, itu udah diputus. Kalau kepangan ini, karena di sini ada 2. Anyway, ini kepang 2, yang mana generasi, antara generasi dengan generasi, tradisi, nilai, bahkan karma ya, yang turun menurun itu kadang kita harus putuskan karena mungkin sudah nggak sesuai lagi dengan zamannya ya. Itu alam bawah sadar kalian mengatakan untuk diputus aja talinya gitu, ikatannya di sini maksud lebih ke yang memang udah nggak sesuai lagi gitu dengan kalian udah siap bergerak kok. Dengan siput di sini ya, kalian siap bergerak, tapi kalian hanya sedang merencanakan segala hal. Oke, Scorp, itu aja dari Literary Witches Oracle Card. Langsung ke Lucky Tarot ya. Seperti biasa gue akan buka 12 kartu, tapi kali ini gue gak akan nyebutin rumah. Semoga lebih bikin simple buat kalian untuk mengerti ya. Tapi tetap gue pakai contekan ya, di energi di bulan Oktober. Apa yang Scorpio perlu ketahui dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Oktober? Dampaknya apa dalam segala aspek kehidupan Scorpio? The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune kartu pertama. Kedua, The Fool. Tiga, The Emperor. Empat, Strength. 5, The Hangman. 6, Death. 7, High Priestess. 8, The Tower. 9, The Hermit. Justice. Temperance. The Lovers. Okay. Under the deck, the Empress. Gue langsung ke energi di bulan Oktober ya. Jadi Merkuri itu di bulan kemarin, bulan September, retrograde ya. Retrograde selama 3 minggu. Retrograde di Libra ya, Merkuri retrograde di Libra. Akhir September dia karena retrograde dari Libra
dia masuk ke Virgo ya. Masuk ke Virgo dan masih retrograde tanggal 2 Merkuri direct di Virgo. Oke. Nah, kalau selama bulan kemarin nih, bulan September, kalian ada yang banyak yang merasakan project kayaknya jadi semrawut, nggak ada yang jalan, ada delay, postpone, segala macam, komunikasi ruwet, travel gagal, kayaknya dokumen-dokumen begitulah, masalah elektronik, masalah HP, masalah komputer ya. Itu semua Merkuri retrograde. Nah, dengan Merkuri direct di Virgo, semuanya itu yang ada masalah di bulan kemarin ini akan terlancarkan ya. Nah, buat Scorpio itu Merkuri Virgo, kalian dapat Temperance. Kalian mencoba untuk bersabar karena kalian lagi dalam proses healing, mencoba untuk melampaui batasan-batasan yang ada ya. Melampaui batas-batasan yang ada, mencoba mencari kebenaran dari sekitar kalian, dari lingkungan sekitar kalian ya, dari pertemanan kalian sendiri ya. Kalian mencoba untuk melampaui zona nyaman kalian, kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalian diminta untuk bersabar karena kalian dalam proses healing itu sendiri. Ini energi Sagittarius, ya, kalian diminta untuk pause ya, menyadari, menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan ya, habit-habit lama atau bahkan cara berpikir lama ya, untuk lebih mengenal kebenaran, lepas dari circumstancesnya, lepas dari kondisi-kondisi yang ada di sekitar kalian. Nilai-nilai yang ada di sekitar kalian ya, kalau kalian emang terkondisikan ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang jelas the full. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya ya, mencoba memulai nilai-nilai yang baru. Nih the full energi Aries. Mencoba meninggalkan cara berpikir yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama, nilai-nilai lama ya. Kalian dapat death juga di sini. Kalian akan mencoba meninggalkan hal-hal yang memang sudah tidak lagi bermanfaat, berguna. Ini energinya Pluto. Pluto di Capricorn. Dan tanggal 8 langsung aja, tanggal 8 Pluto direct di Capricorn setelah 4 bulan ya. Setelah 4 atau 5 bulan gue lupa. Dia retrograde, akhirnya dia direct di Capricorn. Jadi Pluto itu planet transformasi. Sedangkan kalau Merkuri retrograde itu kan tentang intelektual, wawasan, pengalaman, pengetahuan, komunikasi, lokal travel, ya, kontrak, segala pengetahuan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, ya, itu Merkuri yang retrograde. Persepsi kalian dan mindset kalian tuh Merkuri. Sedangkan planet Pluto itu transformasi ya. Dengan planet Pluto direct, artinya kita, energinya adalah kita, saatnya kita ya menarik kegelapan itu ke dalam terang. Kita diminta menghadapi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita sendiri. Karena hanya dengan mindset yang berbeda. Jadi setelah Merkuri, Pluto pun direct gitu.
bahkan dengan mindset yang berbeda, hanya dengan mindset yang berbeda dengan bagaimana kita meng-create sebuah masalah ya, di situ akan ada perubahan. Kalau kita masih berpikir dengan cara yang sama kan sulit untuk transformasi, karena transformasi itu adalah pembaruan. Nah, dengan energi Pluto di Capricorn, kalian sadar penuh kalau kalian punya kendali atau kuasa sepenuh-penuhnya atas nasib dan hidup kalian sendiri. Kalian akan bersikap. Energi Aries. Tentang bagaimana kalian melayani orang lain, mungkin untuk kesehatan kalian sendiri, tentang bagaimana kalian mengorganisasi waktu kalian, tentang kebiasaan rutinitas kalian ya, yang kalian akan tinggalkan dan kalian mungkin akan ambil sikap untuk itu. Dan di Aries itu ada Jupiter yang juga lagi retrograde. Lagi-lagi Jupiter retrograde adalah artinya fokus kita lebih ke dalam, internal, bukan lagi ke eksternal ya. Coba pahami lagi dalam keseharian dan rutinitas kita ya. Itu apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan. Jupiter itu planet keberuntungan, berkah spiritual. Jupiter itu dharma, kebalikannya dari karma. Bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Nah, dengan kalian dapat Pluto Death di sini, artinya kalian diminta untuk melampaui kekhawatiran dan zona nyaman kalian, pembaruan dalam rutinitas. Tanggal 9 full moon di Aries. Tralala. Lagi-lagi death. Saatnya meninggalkan yang sudah tidak berfungsi lagi. Kalau ngelihatnya apa sih? Ngelihatnya bagaimana sih yang nggak berfungsi itu yang kayak gimana sih? Di saat, kalau menurut versi gue nih ya, secara personal, opini personal aja, kalau buat gue ya, kalau jiwa gue udah nggak tersirami ya, artinya ada kekosongan, void, ada kekosongan, ada kehampaan, artinya gue butuh pembaruan. Di saat semua rasanya jadi sama, itu ada kehampaan atau kekosongan yang gue sadarin gue butuh pembaruan itu gitu. Ini opini personal aja ya, setiap orang beda. Anyway, full moon di Aries itu konotasinya adalah ending, death. Mungkin kebanyakan dari kalian itu bisa juga jadi pekerjaan ya, pekerjaan, karir, atau ya hanya mungkin rutinitas kecil. Yang biasanya minum kopi, enggak, gue stop. Yang biasanya ngerokok, gue stop. Tanggal, oh ya, ending, tapi ini di Aries ya. Artinya karena Aries itu di bawah planet Mars. Mars itu selalu tentang tindakan. Dia ingin selalu pioneer, dia selalu mendobrak, ingin inisiator. Jadi dia ingin selalu mengakhiri sesuatu untuk melakukan perubahan atau kalian akan tergerak ya. Karena Aries api, elemen api, kalian akan tergerak untuk memulai sesuatu yang baru. Tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo, masuk lagi ke Libra.
kita bicaranya secara dalam berkomunikasi energinya dengan Merkuri di Libra, itu kita semakin ramah, lagi semakin diplomatis, jago nego, dan selalu mencoba untuk mencari jalan tengah, untuk berkompromi. Itu energi Merkuri di Libra. Nah, buat Scorpio, kalian diminta untuk bercermin. Kalau kalian ingin dipercaya, contoh, kalau kalian ingin dipercaya, cobalah percaya. Kalau kalian ingin dihargai, cobalah menghargai. Itu energi Gemini. The Lovers, kalian punya pilihan, dan ini untuk ini konteksnya ya. Kalian punya pilihan, ini konteksnya untuk alam bawah sadar kalian, hal-hal yang sifatnya kalian tidak tahu ya. Kalian tidak ketahui, yang masih gelap, yang misteri, di luar kuasa kita. Kalian punya pilihan untuk percaya kalau semuanya itu akan baik-baik saja, atau enggak. Hari esok siapa yang tahu sih, gitu. Makanya kalau kalian suka ramalan ya, kalau kalian suka ramalan, lagi-lagi pertanyaannya adalah, kalau gue nanyanya lagi ke diri gue sendiri, hanya gue yang bisa membuat perubahan itu. Tindakan gue apa untuk menciptakan perubahan itu? Karena hanya gue yang bisa merubahnya. Gue yang bisa membentuk besok itu menjadi seperti apa, walaupun bukan selalu semua di atas kuasa gue. Tapi gue percaya. Kalau lo milih untuk gak percaya, ya gak apa-apa juga, bebas-bebas saja. Gak segala hal bisa kita narasiin, gak bisa kita rasionalisasikan. Gak segalanya. Karena buat kalian Merkuri di Libra itu adalah berserah dalam ketidaktahuan, berdamai dengan ketidaktahuan. Karena ini energi Gemini. Jadi mungkin kalian akan mengambil tindakan-tindakan yang sifatnya energi Mars ya. Dan Mars di Gemini ya sekarang. Kita udah ada di bayang-bayangnya. Udah ada di bayang-bayangnya Gemini. Di bayang-bayangnya Mars retrograde. Secara ofisial nanti akhir bulan dia akan retrograde. Tapi kita udah masuk ke bayang-bayang Mars retrograde ya, di Gemini. Kalian akan ambil keputusan, atau kalian akan melakukan hal-hal yang sifatnya di luar kebiasaan kalian, nge-shock orang lain, ngagetin orang lain ya kan? Sifatnya mendadak, ngagetin lah, atau sesuatu terjadi pada kalian di luar norma-norma biasanya gitu. Tanggal 23 banyak event. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 23 kalem. Tanggal 23 langsung jedar. Ada Saturn yang direct di Aquarius ya. Ada Venus yang meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Juga matahari masuk ke Scorpio. Serunya tuh Saturn ya. Saturn itu planet yang Saturn itu yang menciptakan peraturan ya.
Dia yang mengatur segala hal yang sifatnya duniawi, materi. Tanggung jawab, disiplin, fondasi, dasar. Batasan-batasan. Saturn direct, jadi dia ada sejak bulan Juli. Oh, ini gue ingat bener. Bulan awal Juli ya, tanggal 5 Juli. Saturn retrograde di Aquarius, dan tanggal 23 Saturn direct. Jadi kalau kita punya masalah nih, coba kita lihat ke belakang gitu. Dari bulan Juli sampai sekarang gitu, kesulitan kita apa? Segala hal yang menjadi dilema di selama periode itu ya, itu akan dimudahkan ketika Saturn direct. Nah, karena ini di Aquarius, ini mungkin tentang rumah buat Scorpio, tentang rumah, keluarga ya, rumah tangga, tentang stabilitas emosional kalian sendiri. Kalian diminta untuk strength, untuk membangun kekuatan dari dalam diri kalian sendiri, untuk lebih percaya diri dan tampil. Right? Ini energi Leo. Dimana mungkin beberapa dari kalian akan meminta pertanggungjawaban, karena ada justice. Kalian dapat juga justice di sini ya. Mungkin ada yang berurusan dengan sidang, pengadilan, ketidaksetaraan, energi Libra. Mungkin juga tentang karma, untuk reputasi yang kalian miliki mungkin, atau juga tentang untuk karir ya, dan visi ke depan kalian di jangka panjang. Ini kaitannya juga lagi-lagi dengan pilihan tentang bagaimana kalian menghadapi ketidaktahuan, kegelapan, atau karma itu sendiri, atau keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Masalah itu ada karena kita yang menciptakannya, bukan orang lain. Kita, kalaupun ada yang benar-benar ada orang lain, kita nggak mungkin lepas dari bagian penciptaan itu, karena kita terikat, karena kita terlibat kan. Jangan sepenuhnya menyalahkan orang lain. Masih tanggal 23 Venus meninggalkan meninggalkan Libra, masuk ke Scorpio. The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini energi Jupiter. Venus itu tentang money, tentang nilai, value, relationship ya, dan harmoni. Roda keberuntungan ini harus ada yang muter, yaitu kesadaran kalian sendiri. Dan bagaimana kalian ingin tampil, bagaimana kalian ingin merepresentasikan diri kalian sendiri, bagaimana kalian ingin dinilai oleh orang lain, itu semua berdasarkan kesadaran kalian sendiri. Roda keberuntungan ini dia akan membawa keberuntungan kalau diputar. Kalau didiemin dia nggak akan berputar. Kiri kanan, dia yang akan menentukan arah, ya kesadaran kalian sendiri untuk bagaimana kalian ingin tampil. Yang jelas di sini ada Dharma dalam Jupiter, dan Jupiter ada di Aries retrograde. Ya. Death, saatnya pembaruan, transformasi. Matahari masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra.
saatnya happy birthday Scorpio. Ya, matahari masuk ke Scorpio, kalian akan diberi terang tentang kemana, mau diputar ke kiri apa ke kanan nih gitu. Arahnya kalian membangun visi yang kayak gimana, karena Jupiter tentang visi. Yang bangun hidup kita, istilahnya 10 tahun gitu ingin jadi apa, kan bukan orang lain ya, kita sendiri kan. Kecuali kalau banyak nggak enaknya, ntar ini, ntar nyokap gue gini, ntar adik gue gini, ntar kakak gue gini, ntar suami gue gini, ntar istri gue gini, terus mau nyalain mereka. Anyway, tanggal 26 New Moon di Scorpio, solar eclipse kali ini, gerhana matahari. Gerhana matahari itu sangat powerful energinya, dampaknya bisa sampai 6 bulan, sampai ketemu April ya. Kita akan ketemu lagi gerhana matahari, tapi bukan di Scorpio tapi di Taurus. Artinya buat kalian punya waktu sampai April kurang lebih untuk menemukan, mendapatkan pencerahan itu, prosesnya kurang lebih, pemahaman itu, pengertian itu. Semesta dukung kalian untuk mendapatkan lebih penjelasan ya tentang kemana. Gue secara progresif, gue juga Scorpio rising, jadi gue kayak ngomong sama diri gue sendiri sebenarnya. Dan kita selalu pada saat-saat fase-fase tertentu akan selalu dihadapkan pada persimpangan jalan, dan itu biasa-biasa aja gitu, wajar ya. Tanggal 28 Jupiter yang retrograde meninggalkan Aries masuk ke Pisces, The Hangman. Energi Pisces itu sendiri, apakah kita selama ini coba selalu membeli waktu, mengulur-ngulur waktu, mengorbankan diri atau melarikan diri dari apapun itu, ya pengorbanan diri, melarikan. Jadi pengorbanan diri itu bisa dampaknya seperti melarikan diri gitu. Pengorbanan diri itu karena daripada gue harus konflik ya kan, jadi gue ngalah gitu, itu kan gue ngorbanin diri ya. Itu salah satu bentuk pelarian diri gue sebenarnya untuk tidak menghadapi konflik itu kan. Dan ini konteksnya adalah tentang kreativitas, tentang berekspresi, menyuarakan rasa hati, entah itu tentang anak-anak juga bisa, tentang romance, ya, love affairs. Yang jelas di sini ada yang belum kelar dengan Hangman, gantung. Kita selalu mengulur-ulurkan waktu, membeli waktu. Jadi kita ngeret hidup kita sendiri, mempersulit hidup kita sendiri. Dan Pisces itu memang selalu terakhir ya, zodiak terakhir, zodiak ke-12, selalu tentang akhir juga, yang memang sudah seharusnya diakhiri ya diakhiri, nggak perlu ditunda-tunda. Hadapin aja. Tanggal 29 Merkuri masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Kalian akan komunikasikan visi kalian ke depan.
ya kurang lebih arahnya kemana, kalian mulai memutar mungkin. Kalian sudah mempunyai kurang lebih arah. Ya. Dengan Merkuri di Scorpio, itu kalian akan lebih tegas. Kalian akan lebih intens menjadi diri kalian sendiri. Intim pada diri kalian sendiri. Tanggal 30, Mars officially retrograde the Gemini. Gebrakan-gebrakan yang nggak biasanya kalian lakukan, kalian akan lakukan. Kalian akan mulai mencoba melampaui batas-batas kalian sendiri. Karena Gemini itu selalu fleksibel, mutable. Keingintahuannya, curiosity-nya tinggi. Dengan Mars, planet action, dia akan mencoba banyak hal untuk menentukan arah, untuk menemukan arahnya. Oke, alam bawah sadar kalian di Empress, Venus di Scorpio. Kalian siap melahirkan, menciptakan kondisi keadaan yang baru. Oke. Dan memiliki nilai yang baru, value yang baru. Dengan passion, visi yang baru. Oke. Udah dari Lucky Tarot, langsung tinggal kartu terakhir. Kita lihat dari Wisdom of the Oracle. Saran dan petunjuk untuk Scorpio di bulan Oktober. Satu kartu aja please. No peace like home. No peace like home. Tidak ada damai selain tidak ada damai selain di rumah. Rumah itu juga termasuk badan kita ya. Ingat snail, siput tadi di literary witches oracle card. Dia rumahnya dibawa kemana-mana. Ya badannya adalah rumahnya. Anyway, rumah itu buat kalian apa sih? Oke, gitu aja. Scorp, semoga berguna dan resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.